pemilu kemarin ada beberapa tragedi ya. Yang dipakai oleh calon tersebut adalah palsu. Ataukah menghentikan misalnya penetapan, itu rekomendasi bisa? Celah untuk merubah hasil itu agak susah. Kepala dinas di Dukcapil kami periksa. Ada proses yang kemudian kita hentikan. Percuma ada Bawaslu ini, karena kecurangan selalu saja ada. Silahkan undang kami selalu siap. Bisa, tapi bukan di Bawaslu. Misalnya dia kalah, pasti tidak puas lah. Iya. Sempat memeriksa kasus biasa sampai jam 4 subuh. Cek 1212. Oke, kemarin saya diskusi bareng pelaksana Ketua KPU. Hari ini saya bareng Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Saleh, saya kemarin tanya nama lengkapnya Ketua KPU. Kita Kak, nama lengkap? Nama lengkap pemberian orang tua itu Muhammad Saleh. Muhammad Saleh. Iya. Karena saya kenalnya itu cuma Saleh. Iya. Oke Kak. Di Bawaslu ini periode pertama ya? Iya. Periode pertama sejak Bawaslu dipermanenkan. Sebelumnya Panwaslu itu sejak 2012 sampai Desember 2014. Oke, berarti sebenarnya kalau dia atas nama Panwaslu, berarti ini periode kedua. Iya, kalau atas nama Panwaslu. Atas nama Panwaslu. Iya. Tapi ketika itu berubah menjadi Bawaslu, ini periode pertama. Ini periode pertama. Oke Kak. Jenjang karir Kak, memang sebelumnya memang sudah beraktivitas menjadi wasit ini selama hajatan 5 tahunan di kabupaten untuk gimana? Jenjang karirnya nih Kak? Sebelumnya kalau di pengawasan itu tadi ya dari 2012, tapi pengalaman kepemiluan itu diawali di awal reformasi tahun 99. Saya menjadi relawan pemantau pemilu, KIPP. Oh, berarti memang sudah konsisten dari awal ini? Iya, dari situ waktu itu kita masih dipelototi oleh tentara. Ya. Kemudian pemilu tahun 2004, kalau tidak salah ya 2004, saya jadi KPPS. Okay. Kemudian 2009 berikutnya saya jadi PPS. Nanti di 2012 jadi Panwaslu Kabupaten. Untuk jenjang di kecamatan saya tidak pernah. Tidak pernah. Langsung ke kabupaten memang. Ke kabupaten. Tapi untuk di setiap hajatan ini memang selalu terlibat, baik itu sebagai bawahan dari KPU. Iya. Memang sudah terlibat setiap 5 tahun. Iya. Untuk jenjang pengawasan saya startnya di Panwaslu Kabupaten. Langsung ke kabupaten. Oh gitu ya. Untuk di teknis KPU, saya dari KPPS ke PPS. Berarti tingkatan bawah juga mulainya. Iya. Oke Kak. Artinya sudah tahu nih, untuk dari sekian banyak trik yang dilakukan peserta pemilu, tahulah beberapa teknis di setiap pelaksanaan ini, di mana celah-celah itu bisa, kemungkinan pelanggaran itu bisa terjadi. Jadi setiap 5 tahun ada perbaikan sistem, ada perbaikan sistem. Kemudian ada perubahan kewenangan, penambahan kewenangan, baik itu kewenangan di KPU maupun Panwaslu, dan yang berubah kemudian menjadi Bawaslu. Jadi untuk di awal-awal memang kita ada beberapa celah, sehingga kadang misalnya hasil dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, ada perubahan hasil, itu memang pernah terjadi. Tetapi kemudian ketika perubahan undang-undang yang kemudian ada kewenangan pengawas diberikan kewenangan lebih tinggi, dan kemudian pengawasan lebih ketat untuk
2 kali pemilu terakhir, 2 kali pemilu terakhir, celah untuk merubah hasil itu agak susah. Agak susah. Kenapa saya bilang apalagi untuk yang terakhir ini, karena akses untuk mendapatkan C1 plano misalnya itu terbuka untuk umum. Jadi fotonya. Jadi agak sulit untuk kemudian. Tapi asli cuma satu. Asli cuma satu dan itu dimiliki oleh KPU. Oke Kak, saya mau mulai diskusi ini dari regulasi yang baru-baru ini yang senter heboh, sempat sih sangat sering dibahas di DPR terkait revisi undang-undang pilkada, dan akhirnya beberapa minggu yang lalu mungkin itu sudah dihentikan untuk revisi itu. Seberapa besar memang perang UU ini di dalam menjaga hajatan per 5 tahunan ini berjalan jurdil istilahnya Kak, revisi? Ya, saya sih kan melihatnya ini berangkatnya dari pemilu kemarin, ada beberapa tragedi ya. Penyelenggara yang kemudian meninggal dunia, baik itu di jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu, dan yang paling banyak adalah jajaran KPU. Berangkat dari sana kemudian ada semangat di Senayan untuk kemudian melakukan revisi. Tetapi kemudian bukan hanya pada persoalan teknis penyelenggaraan yang memakan korban jiwa itu yang kemudian direvisi, ada banyak hal yang bahkan akan dijadikan sebagai undang-undang Omnibus Law yang khusus pemilu, yang menyatukan undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu, penyelenggaraan dengan penyelenggara. Nah, kami sebagai penyelenggara, bagian dari penyelenggara pemilu, karena kan penyelenggara pemilu itu ada 3. Ada 3 apa Kak? 3. Jadi KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP ini DKPP itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh, berarti bukan bagian dari Bawaslu, bukan bagian dari KPU. Bukan bagian dari KPU. Yang bentuk ini? Pemerintah dan DPR juga. Ada komisionernya juga? Komisionernya ada. Jadi komisioner DKPP itu ada dari internal Bawaslu, ada dari internal KPU, kemudian dari profesional. Oh gitu ya Kak? Ya. Tapi kan yang sering setiap kali perekrutan yang heboh cuma 2 Kak, Bawaslu saja dengan KPU. Iya, karena kalau Bawaslu dan KPU jenjangnya kan di bawah, karena ada ada di provinsi, ada di kabupaten. Kalau di KPP itu kan hanya ada di pusat. Oh ya, hanya di pusat saja. Oh ya. Gitu. Oke Kak. Terkait dihentikannya revisi ini berarti secara otomatis untuk sementara ya, pilkada ini diundurkan menjadi di tahun 2024. Kesiapan Bawaslu Kak tersendiri untuk persiapan nih kalau tiba-tiba dilanjut lagi nih revisinya, dan akhirnya dipercepat ini pilkadanya. Bawaslu siap tidak ini? Dari segi kesiapan, kan kalau bilang siap orang bisa bilang siap, tapi secara struktur dan lain sebagainya gimana Kak? Ini Ketua Bawaslu yang ngomong ini. Untuk kesiapan Bawaslu sangat siap. Sangat siap. Okay. Apakah kemudian itu 2022 ataupun 2023, kembali normal menjadi 2023 atau 2024. Kita siap untuk apalagi untuk Bawaslu Kabupaten sudah permanen, walaupun untuk tingkatan sekretariat itu masih pinjam pakai, masih pinjam pegawai dari pemerintah daerah. Tetapi secara untuk kesiapan infrastruktur, suprastruktur siap semua. Kami sangat siap dengan itu, dan Bawaslu juga mengikuti perubahan itu dengan Perbawaslu. Jadi sama sebenarnya dengan KPU, dan semua peraturan itu bisa diakses oleh masyarakat luas di JDIH Bawaslu. Jadi, kalau dari segi regulasi Kak, maksud saya belajar dari pilkada sebelumnya ini. Apakah regulasi ini masih dianggap konteks di pilkada selanjutnya ini atau gimana? Atau ini
pandangannya Bawaslu ini, apakah ada kekurangan atau sudah masih konteks teks yang ada di undang-undang itu? Kalau terakhir kan dihentikannya pembahasan revisi undang-undang ini dan kemudian dikembalikan lagi undang-undang pilkada ke yang 2010. Nah, itu kan ada perbedaan ya dengan yang sangat-sangat jauh dengan undang-undang pemilu tahun 2017. Terutama pada persoalan penanganan pelanggaran. Oh, penanganan pelanggaran yang berbeda? Iya. Oke. Terutama pada sisi itu. Jadi kalau di pilkada, semua yang keluar dari Bawaslu itu bentuknya rekomendasi. Bentuknya rekomendasi. Kalau pemilu itu ada yang bentuknya rekomendasi, ada yang bentuknya putusan. Tapi rekomendasi Kak bisa mengganggu putusan KPU ya? Ataukah menghentikan misalnya penetapan? Itu rekomendasi bisa? Iya. Karena dalam undang-undang itu KPU wajib untuk mengikuti apapun rekomendasi dari Bawaslu. Jadi rekomendasi Bawaslu itu wajib ditindaklanjuti ya. Jadi kartu kuning lah. Jadi wajib ditindaklanjuti. Jadi beberapa contoh kasus pada pemilu maupun pilkada yang lalu ada proses yang kemudian kita hentikan di KPU dengan rekomendasi yang kemudian setelah selesai diproses baru kemudian dilanjutkan kembali. Oh, itu Bawaslu punya berhak di situ. Iya. Ketika memang misalnya mencurigai ada indikasi kecurangan dan ada beberapa bukti dan dianggap harus diproses, Bawaslu bisa menghentikan proses. Iya, kalau tiba-tiba kemudian ada laporan masuk terkait dengan proses itu, yang kemudian atau temuan sendiri dari Bawaslu terkait dengan proses itu bisa dihentikan. Bisa dihentikan. Iya. Untuk pilkada yang lalu kami mengeluarkan rekomendasi penghentian tahapan verifikasi faktualnya KPU atas salah satu calon perseorangan. Waktu itu sudah tahapan verifikasi faktual fotokopi KTP ya. Dukungan calon perseorangan oleh Bawaslu kita hentikan. Yang kemudian kenapa bisa dihentikan? Karena Bawaslu mendapatkan temuan dan itu bisa dibuktikan bahwa terdapat surat keterangan domisili yang dipakai oleh calon tersebut adalah palsu. Itu sampai 5.000 lebih. 5.000 lebih? 5.000 lebih. Oke, kalau dia cuma 1, 2 sampai 10 mungkin dianggap mungkin keteledoran saja. Kalau atau Kakak ada standarisasi berapa banyak jumlah baru bisa dihentikan? Nggak ada ya? Ada ya? Ada. Oke. Jadi kita kan kemarin menghentikannya karena jumlah itu sudah tidak akan mencukupi lagi. Jumlah dukungan. Iya. Dan ya syukur-syukur tidak ada yang mempidanakan Iya. Apa namanya? Karena kan pemalsuan identitas. Berkas negara. Iya. Nah, kita sampai memeriksa Disdukcapil, banyak pegawai Disdukcapil yang kita periksa, bahkan sampai kepala dinas Disdukcapil kami periksa. Kira-kira ada keterlibatannya? Indikasinya mungkin indikasinya ke sana, tetapi kemudian di sini repotnya. Karena undang-undang pilkada itu memberikan kami waktu melakukan pemeriksaan satu kasus. Itu 3 hari. Hanya 3 hari plus 2 hari kalau masih ada tambahan keterangan. Oke. Nah, beda dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu memberikan kita waktu itu 7+7. Kemudian ada ruang untuk melakukan investigasi. Itu di undang-undang pemilu. Ya, tahun 2017 itu. Tapi di undang-undang pilkada itu tidak ada ruang investigasi. Kemudian waktu yang diberikan sangat mepet. Jadi 3+2, jadi totalnya itu 5 hari. Dan
waktunya itu harinya adalah hari kalender, waktunya adalah 24 jam. Boy. Jadi kami sempat memeriksa kasus biasa sampai jam 4 subuh. Jam 4 subuh? Iya. Wow. Oke Kak, saya akan bahas kasus termasuk penanganannya, tapi saya Gen, coba ditayangkan dulu Gen, ini anunya, referensi beritanya. Saya dapat beberapa referensi nih Kak. Ini Bawaslu ternyata kasus terus nih Kak yang dibahas ini. Ini saja di berita online ini, lihat nih, saya baca beberapa ya Kak. APK termasuk mungkin ketika sudah di masa tenang. Itu tugas Bawaslu. Sebenarnya membersihkan APK itu bukan tugas Bawaslu. Jadi membersihkan APK itu adalah sebenarnya yang punya tanggung jawab itu adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini Satpol PP ya. Tetapi yang menegur Bawaslu. Tetapi yang melakukan kajian kemudian menyatakan itu pelanggaran lalu mengeluarkan rekomendasi itu Bawaslu. Tetapi kan selama ini yang disoroti kalau kemudian ada APK di masa tenang Bawaslunya. Bawaslunya, betul. Makanya kita yang kemudian menurunkan pasukan untuk melakukan pembersihan itu. Wow, oh begitu ya Kak. Jadi karena masyarakat taunya bahwa itu kewenangan Bawaslu, padahal Bawaslu sebenarnya tidak punya tugas untuk melakukan pembersihan. Tidak ada tugas di situ. Tidak ada tugas, hanya melakukan rekomendasi saja. Bahwa ini sudah pelanggaran. Iya. Tetapi ketika itu kita rekomendasikan dan tidak dilaksanakan, lalu masyarakat menyorotinya ke Bawaslu, maka kita pula yang turun tangan. Betul betul. Iya. Ini Kak, apakah ini sudah betul ini cara pelaporannya misalnya nih? Misalnya ketika prosesi ini sudah berlangsung, ini contoh kasus, caleg petahana Bantaeng melaporkan penyelenggara ke Bawaslu gitu. Terus ada lagi tadi saya baca Kak, Panwas Kecamatan Tompok Bulu ini dinilai tak transparan, PPS Tompok Bulu dilapor ke Bawaslu. Iya. Apakah ini sudah betul ini? Memang melapornya ke Bawaslu atau gimana? Iya, melapornya ke Bawaslu. Nah, kita di Bawaslu itu tidak menolak laporan. Apakah ini bisa mengganggu hasil ya? Jadi bukan mengganggu hasil, tetapi bisa terjadi perubahan hasil kalau kemudian prosedur pelaporannya kemudian bukti yang dibawa itu cukup ya. Jadi memasukkan laporan ke Bawaslu itu ini kan ada yang contoh kasus ini adalah proses yang sudah selesai di tingkat kecamatan sebenarnya. Betul. Prosesnya sudah di tingkat kabupaten, lalu kemudian proses yang di tingkat kecamatan yang sudah seharusnya sudah selesai di tingkat kecamatan, itu baru kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Tetapi tetap kami proses. Tetap diproses. Di Bawaslu tetap kami proses. Kami tidak menolak laporan. Jadi pada saat itu kita menghentikan proses rekapitulasi di KPU sampai kemudian proses laporan di Bawaslu itu selesai. Kira-kira Kak, misalnya begini, proses rekap sudah selesai, sudah ketuk palu penetapan suara, tapi masih ada yang berproses ini. Misalnya anggaplah ini berubah, bisa berkemungkinan diputuskan bahwa dia bersalah dan bisa merubah hasil. Gimana itu Kak? Apakah memang bisa dirubah hasil? Itu kan persoalan administrasi ya. Jadi pelanggaran administrasi itu kalau dia pemilu, maka prosesnya adalah mediasi kemudian adjudikasi. Prosesnya adalah sidang adjudikasi. Itu seperti sidang di pengadilan. Jadi prosesnya seperti sidang di pengadilan. Kita pertemukan di ruang sidang, kemudian mereka beradu bukti. Nah, di Bawaslu ada proses sidang cepatnya. Oh, ada proses sidang cepat. Ada proses sidang cepat. Yang untuk kasus misalnya untuk tahapan yang sedang berjalan, maka kita laksanakan proses cepat. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk kemudian. Jadi prosesnya cepat supaya kemudian putusan itu juga keluarnya cepat. Tetapi bukan kita tidak main-main.
Kita tidak main-main, tetap kita merujuk kepada bukti-bukti yang valid, yang betul, dibawa oleh pelapor maupun oleh terlapor. Nah, untuk beberapa kasus memang, misalnya putusan Bawaslu kemarin terkait laporan salah satu caleg yang kemudian kita sempat hentikan proses di rekapitulasi di KPU oleh pelapor yang kemudian tidak puas dengan putusannya Bawaslu, karena waktu itu ada dua laporan yang masuk. Satu putusan pelapornya kemudian puas, walaupun istilahnya kalah ya. Iya betul. Tetap menandatangani berita acara dan menerima putusan Bawaslu. Satu orang lagi tidak menerima, dan putusan Bawaslu itu bisa Bawaslu Kabupaten bisa dimintakan koreksi ke Bawaslu Provinsi. Oh gitu ya Kak? Iya, waktunya itu 2 hari. Tapi kan kadang sekali ini Kak, banyak ini peserta pemilu yang kadang tidak puas dengan hasil. Misalnya dia kalah, pasti tidak puas lah ya. Tapi yang saya bisa sedikit berasumsi bahwa tiap tahun ini kan, tiap 5 tahun ini kan selalu ada fungsi pengawasan. Tapi selalu saja berulang kejadian-kejadian itu, dan kadang saja ada yang bicara percuma kita melapor karena tidak akan merubah hasil meskipun dianggap curang. Tapi kalau keputusan Bawaslu ini tidak terindikasi ada kecurangan, ya tetap saja dilanjut. Artinya tidak memuaskan orang yang punya keinginan harusnya merubah hasil, dia yang menang gitu. Gimana dalam kondisi itu Kak? Dianggap bahwa percuma ada Bawaslu ini karena kecurangan selalu saja ada setiap ada hajatan pemilihan gitu. Sebenarnya itu kan persoalan asumsi juga sebenarnya, asumsi mereka ya. Nah, kita di Bawaslu kita berjalan sesuai regulasi aja, sesuai regulasi yang ada saja. Kalau kemudian pelapor bisa membuktikan terjadinya kecurangan, maka putusan Bawaslu pasti lain, pasti beda. Tetapi kalau kemudian tidak bisa membuktikan adanya kecurangan, adanya suaranya yang hilang misalnya, atau pindah ke caleg lain misalnya, tidak bisa membuktikan itu, maka ketidakpuasannya tidak beralasan. Tidak beralasan. Tidak beralasan. Karena kan kalau pasti kalah tidak puas pasti. Karena dia yang punya asumsi ada kecurangan ini. Tapi Bawaslu melihatnya tidak ada indikasi di situ karena tidak ada bukti-bukti. Andai di awal misalnya memberikan informasi awal ke Bawaslu bahwa ada indikasi kecurangan di sana, Bawaslu bisa melakukan investigasi. Oh gitu. Ya, mengambil alih kasus itu menjadi sebuah melakukan investigasi, lalu kemudian Bawaslu mendapatkan bukti, maka itu dijadikan temuan. Meskipun sudah ada hasil ini yang angka-angka perolehannya sudah ada. Kalau prosesnya misalnya itu di tingkat kecamatan masih berjalan, sementara yang digugat adalah proses di tingkat desa, misalnya di KPPS. Maka Bawaslu bisa menghentikan proses di kecamatan itu, lalu kemudian ternyata pelapor bisa membuktikan ataupun Bawaslu mendapatkan bukti bahwa telah terjadi kecurangan, maka hasil itu bisa kita rekomendasikan untuk dirubah sesuai dengan bukti yang ada. Yang tentunya kita akan merujuk ke C1 Plano. C1 Plano. Kita akan melihat bukti di C1 Plano. Dan kalau masih dia di tingkat kecamatan, C1 Plano itu masih terbuka peluang untuk dibuka lagi. Untuk dibuka lagi, untuk dicocokkan. Tetapi kalau prosesnya sudah proses di tingkat rekapitulasi di tingkat KPU, lalu kemudian yang digugat adalah, yang dilaporkan adalah proses di tingkat desa, itu sudah melewati tahapan. Tahapan ini harus tetap berjalan. Kita malah Bawaslu akan melawan regulasi kalau kemudian ketika kembali lagi ke bawah. Kembali lagi. Kita undang-undang ini kurang apalagi memberikan ruang kepada setiap yang orang-orang peserta yang merasa dirugikan untuk melaporkan. Tapi kan ada waktunya. Ada tahapannya. Tahapannya. Ketika itu sudah nyebrang ke kecamatan, proses yang di tingkatan desa kelurahan ini tidak bisa diproses lagi. Kalau dia nyebrangnya ke kecamatan masih bisa diproses. Masih bisa diproses. Kalau sudah nyebrang ke kabupaten, proses rekapitulasinya, proses yang di KPPS itu sudah tidak bisa. Tidak bisa lagi. Tidak bisa.
Oh gitu. Sudah tidak Oke. bisa. Artinya ini peserta pemilu harus memahami betul Iya. Baik itu tahapan, regulasi dan beberapa aturan main Iya. yang harus diantisipasi, di mana ketika itu ada indikasi kecurangan, kalau dia kecurangannya di tingkatan desa, sampai di sini prosesnya nih. Iya. Tapi itu memang selalu disosialisasikan ya, disampaikan ke peserta pemilu. Kami selalu mensosialisasikan itu, selalu mengundang para peserta pemilu. Ya, cuman memang lagi-lagi biasa ada yang datang, ada yang tidak. Oke. Atau hanya mengutus orang. Gitu. Nah, kita ingin yang bersangkutan, yang jadi peserta, yang jadi caleg misalnya, yang datang itu. Yang datang. Supaya paham. Paham betul. Kemudian kami juga sampaikan, kalau partai politik membuat kegiatan, karena peserta pemilu itu partai politik, bukan orang per orang. Bukan orang per orang. Bukan orang per orang. Kalau peserta politik bikin kegiatan eksternal misalnya, silahkan undang kami. Dan itu selalu siap? Kami selalu siap. Silahkan undang kami, silahkan undang KPU. Dan kami tidak perlu disediakan, tidak perlu difasilitasi apa-apa. Tidak perlu difasilitasi apa-apa. Tidak perlu diberikan honor, karena kami pasti menolak. Tidak perlu dijemput. Bahkan kalau tidak ada air minum, tidak usah, nanti kami bawa sendiri. Betul. Oke. Karena diindikasikannya nanti ada utang budi gitu ya. Utang budi politik. Iya sih. Kalau di sana kemudian disediakan air minum, kita minum. Kita minum. Tapi kalau misalnya untuk fasilitas yang berlebihan, dijemput, fasilitas penginapan tidak perlu. Tidak boleh. Memang tidak boleh, bukan tidak perlu, tapi memang tidak boleh. Memang tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kami melanggar kode etik. Kode etik kalau kemudian menerima pemberian dari partai politik yang di luar kewajaran. Misalnya kalau air minum kan wajar. Wajar saja. Dan ini Kak, saya potong sedikit, berlaku buat komisioner Bawaslu itu sendiri dan juga semua jajaran turunannya sampai ke tingkatan terendah. Misalnya dalam tahapan proses ini Kak, itu berlaku semua. Berarti misalnya ada KPPS yang mau dimanjakan ini sama caleg, ambil peluang lah untuk asas manfaat. Iya. Kalau itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Itu melanggar kode etik. Kode etiknya berlaku semua turunan ke bawah ya. Oke, paham Kak. Kita sangat terbuka, partai politik, bahkan di saat sekarang tidak ada pemilu, kami sampaikan ke partai politik, kalau ada kegiatan partai politik melakukan pendidikan politik ke masyarakat, ataupun secara eksternal, tentang penyelenggaraan pemilu, selalu siap. Kami selalu siap untuk diundang. Silahkan undang kami insya Allah akan datang. Dan apa yang dibutuhkan, informasi apa yang dibutuhkan? Informasi apa yang terkait misalnya aturan main nih untuk pada saat prosesi penyelenggaraan pemilihan misalnya. Bahkan pada saat tidak ada penyelenggaraan pemilihan. Bahkan meski tidak ada penyelenggaraan pemilihan. Jadi tetap partai politik misalnya tidak ada penyelenggaraan pemilihan, mereka tetap tidak boleh melibatkan PNS pada kegiatan politiknya. Nah itu kan ada. Nah ini jangan sampai itu terjadi karena akan merugikan teman-teman yang PNS. Gimana kalau ada reses Kak? Reses itu beda. Dia yang ada kan memang perseorangan anggota dewan. Tapi ada bawa nama partai di situ Kak. Itu boleh? Kalau resesnya kemudian yang ikut di situ pada kegiatan reses PNS misalnya, itu tidak masalah. Ikut mendengarkan ya apa. Karena bagaimanapun juga PNS itu punya hak pilih yang kemudian dia punya wakil di baik di daerah maupun di provinsi. Tetapi kemudian dia yang dilibatkan mengurusi pekerjaannya partai politik, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Oke Kak, ada contoh kasus lagi Kak. Bukan dia pelanggarannya Kak, bukan di tahapan ataukah di TPS atau dan lain-lain. Banyak ini bukan cuma di Bantaeng, tapi beberapa daerah juga sama kejadiannya. Ketika dia kalah, dia ungkap maladministrasi. Misalnya ada pemalsuan ijazah. Gimana dengan itu Kak? Apakah memang masih bisa diproses? Bisa, tapi bukan di Bawaslu. Oh, bukan di Bawaslu. Oke, ini harus diingat oleh peserta pemilu bahwa ketika itu bersifat
maladministrasi yang berasumsi misalnya untuk perseorangan caleg bahwa oh ini ijazah palsu nih. Iya. Ini bisa diproses tapi bukan ke Bawaslu. Iya. Misalnya dia sudah duduk ya di dalam. Belum duduk Kak, dia sudah ditetapkan misalnya. Tapi belum dilantik. Gimana itu? Kan prosesnya kemarin banyak yang begitu Kak. Dipangkep juga ada kalau tidak salah. Oh iya. Kalau dia masih proses lalu kemudian dilaporkan, itu masih bisa. Masih bisa ke Bawaslu? Iya. Karena di Bawaslu itu laporan itu sejak diketahui. Bukan sejak kejadian. Sejak diketahui. Sejak diketahui. Meskipun sudah ditetapkan. Iya. Meskipun sudah ditetapkan tapi belum dilantik. Belum dilantik. Iya. Jadi ketika dia sudah ditetapkan dan belum dilantik, lalu kemudian ada laporan masuk dan itu bisa terbukti, maka itu bisa merubah. Oh itu bisa merubah. Iya. Karena kan banyak yang biasa Kak. Biar mi deh kukalah aja nanti nih biar mi ijazah palsu. Karena tahapan itu sampai pelantikan. Sampai pelantikan tahapannya. Oh gitu. Bawaslu masih bisa bekerja di situ ya? Iya. Orang masih bisa mondar-mandir keluar masuk Bawaslu di situ untuk memproses. Iya. Dan itu bisa mengganggu hasil ya. Kalau misalnya terbukti. Bisa merubah hasil. Pembuktiannya harus memiliki ketetapan hukum tetap atau gimana Kak? Iya, harus memiliki kekuatan hukum tetap. Misalnya di Bawaslu disidangkan sidang administrasi ya, pelanggaran administrasi dan keluarannya adalah putusan kalau itu pemilu. Lalu kemudian putusan Bawaslu ada yang tidak puas lalu kemudian ingin menggugat, itu bisa ke PT UN. Bisa ke PT UN. Iya. Oke. Warga negara asing menjadi bupati terpilih. Dan itu dinyatakan asli. Kira-kira ini kesalahannya ini Bawaslu atau kesalahannya KPU ini Kak? Surat balasannya terkait dengan status kewarganegaraannya itu terlambat turun. Artinya tidak ada unsur kesengajaan di sini. Tidak ada. Sebenarnya sih kita harus mempertanyakannya kepada Disduk Capil yang memberikan dia KTP. Pada sisi prosedur itu sudah sesuai. Gimana kira-kira kalau kejadiannya ini dibantahin Kak? Karena secara administrasi dia WNI.